Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Kalian pasti ngerasa kan, di zaman sekarang ini yang namanya traveling atau jalan-jalan tuh udah kayak sesuatu yang suci banget. Kita terus-terusan dijejali ide kalau nggak pak koper, terus terbang ke luar negeri, itu adalah semacam jalan pintas buat nemuin pencerahan dan kebahagiaan sejati. Tapi masa sih begitu? Nah, di Explainer kali ini kita bakal ngebedah riset dan literatur yang berani banget nantang narasi populer itu. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih pertanyaan yang agak nyelekit ini? Jangan-jangan, obsesi kita semua buat terus-terusan pergi dan ninggalin rumah itu sebenarnya cuma sekedar pelarian. Kayak semacam distraksi aja dari kehidupan nyata yang lagi kita jalanin. Literatur yang kita bahas hari ini benar-benar menyajikan argumen yang jujur, dan mungkin bikin kita agak sedikit gak nyaman ya, soal budaya mobilitas global yang selama ini kita agung-agungkan. Nah, ini dia kenyataan pahitnya. Kutipan ini Anda membawa diri Anda kemanapun Anda pergi. Wow, para filsuf Stoa sebenarnya udah sadar soal ini dari ribuan tahun yang lalu loh. Mitos paling besar soal liburan itu kan, kita mikir, kalau suasana berubah, diri gue juga bakal ikut berubah. Padahal faktanya, kalian ngebawa pikiran, kebiasaan, dan emosi kalian itu kemana aja. Makanya kita perlu banget ngebongkar mitos pelarian ini, karena disinilah akar masalah kenapa banyak banget perjalanan yang ujung-ujungnya malah kerasa mengecewakan. Di era modern sekarang, traveling itu udah kayak agama baru kan? Ada janji manis yang terus-terusan dikampanyekan sama industri pariwisata, kalau perjalanan itu pasti ngasih transformasi instan. Seolah-olah cuma modal stempel baru di paspor, tiba-tiba aja kita berubah jadi sosok yang lebih bijak, lebih berbudaya, dan lebih utuh. Tapi, materi yang lagi kita bedah ini dengan tegas mendekonstruksi ekspektasi budaya semacam itu. Dan perbandingan ini dengan brilian nunjukin kesenjangan yang benar-benar nyata. Di satu sisi kita punya ekspektasi ala Instagram lah ya, yang menjanjikan kebahagiaan instan dan ikatan budaya yang mendalam. Tapi di sisi lain, realitanya nggak gitu. Kebahagiaan kalian pas lagi jalan-jalan itu sepenuhnya bergantung sama mindset. Pertumbuhan diri tetap butuh usaha dan refleksi. Dan seringnya nih, interaksi kita pas liburan ke luar negeri itu jatuhnya cuma transaksional dan di permukaan aja. Intinya gini, kalau kalian lagi ngerasa gelisah, cemas, atau ngerasa kehilangan arah pas lagi di rumah, ganti kode pos nggak bakal nyelesain masalah itu. Seseorang yang lagi ngerasa hampa di Jakarta atau Surabaya, kemungkinan besar bakal tetap ngerasa hampa pas lagi di Paris. Bedanya, ya sekarang mereka ngerasa hampanya sambil ngeliatin Menara Eiffel aja. Yang pastinya jauh lebih mahal kan? Ini nih yang namanya bagasi internal, koper yang nggak pernah ditimbang di counter check-in bandara. Rasa cemas, pola hubungan yang bermasalah, rasa insecure, dan kebiasaan mental kalian, semuanya ikut naik ke dalam kabin pesawat bareng kalian. Ini ngejelasin banget kenapa banyak orang pulang dari trip yang katanya transformatif itu, tapi tetap jadi orang yang sama persis kayak pas mereka berangkat. Bedanya apa? Mereka pulang dalam keadaan jauh lebih capek dan tagihan kartu kreditnya bengkak parah. Sekarang, coba kita geser sedikit dan lihat dari sisi fisik dan logistiknya. Kita tuh sering banget nutup mata sama fakta brutal soal logistik perjalanan. Industri travel emang jualan ilusi kebebasan tanpa batas. Tapi realita di lapangannya, itu adalah aktivitas super ribet yang membebankan apa yang disebut di literatur ini sebagai pajak kompleksitas. Coba deh ingat-ingat lagi realitanya di lapangan. Pesawat delay, drama ngurus visa, kendala bahasa yang bikin miskomunikasi, jam tidur yang berantakan, sampai capek ngambil keputusan tiap saat. Semua ini nupuk jadi rasa lelah mental yang terus-terusan mengintai. Belum lagi momen-momen panik pas packing atau lari-larian di bandara. Beneran deh, ini memvalidasi rasa capek yang selama ini diam-diam kita rasain. Pantesan aja banyak orang yang butuh liburan tambahan di rumah cuma buat rebahan setelah pulang dari liburan. Kocak kan? Terus, buat kalian yang lagi berusaha nerapin prinsip deep life atau hidup yang mendalam, kayak ngebangun rutinitas sehat, ngasah skill, atau jaga fokus kerja, traveling ini secara harfiah adalah interupsi yang lumayan kejam loh. Pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, ngerusak rantai kebiasaan produktif yang udah susah payah kita bangun. Diganti sama apa? Sama jam tidur yang berantakan, dan pola makan yang ngasal, yang ujung-ujungnya malah bikin stres. Tapi tunggu dulu, pertanyaannya, kalau emang secapek itu, kenapa kita tetap aja ngelakuinnya? Jawabannya ada di pergeseran budaya kita. Media sosial itu udah ngubah traveling dari yang tadinya perjalanan personal, jadi semacam ajang unjuk gigi. Perjalanan sekarang jadi komoditas, jadi modal budaya. Pengalamannya sendiri kadang malah jadi nomor 2, kalah penting dibandingin sama narasi dan foto-foto estetik yang bisa kita pamerin setelahnya. Nah, yang benar-benar menarik dari konsep ini adalah munculnya istilah sosiologis yang namanya the tourist gaze atau tatapan turis. Ini tuh fenomena konsumsi pasif. Kita ngerasa udah menaklukkan sebuah kota cuma dengan datengin 3 tempat wisata utamanya dan makan di kafe yang lagi viral. Ini murni perilaku checklist, di mana kita cuma berinteraksi sama budaya yang emang udah dikomersialisasi dan didesain khusus supaya kelihatan menarik buat turis asing.
Kesenjangan antara estetika di bayangan kita sama realita di lapangannya tuh seringnya jauh banget. Di otak, kita ngebayangin lagi duduk santai di pinggir pantai Amalfi di Italia atau nikmatin ketenangan reruntuhan Machu Picchu yang mistis. Tapi realitanya gimana? Realitanya, kalian berdiri di dalam antrian berjam-jam, desak-desakan, keringetan bareng ribuan turis lain yang tujuannya cuma satu, dapat angle foto yang persis sama. Dan sebagai bagian dari analisis objektif, kita juga harus ngelihat dampak strukturalnya secara berimbang. Obsesi kita buat terus nyari pengalaman baru ini bawa kerugian eksternal yang nggak main-main. Mulai dari jejak karbon yang luar biasa gede dari pesawat, masalah overtourism yang pelan-pelan merusak situs bersejarah, sampai harga sewa rumah lokal yang melonjak gila-gilaan karena diubah jadi penginapan turis. Seringkali, tanpa disadari, pariwisata massal justru ngelukain tempat yang niatnya pengen kita apresiasi. Terus penawarnya apa dong? Nah, di sini literatur kita ngajak kita beralih buat ngelihat nilai dari menetap. Ada tensi yang jelas antara nyari hal baru yang sekedar di permukaan dibandingin sama nilai kekayaan yang benar-benar mendalam. Ada value yang luar biasa dari sekedar diam di tempat. Menyelami kehidupan lokal di tempat kita tinggal sekarang, itu sebenarnya adalah ladang eksplorasi yang sering banget kita lewatin, saking sibuknya kita ngelihat rumput tetangga di seberang benua. Secara psikologis ada penjelasan ilmiah kenapa nyari hal baru terus-terusan tuh nggak bakal pernah bikin kita puas. Namanya adaptasi hedonis. Intinya, otak kita tuh jago banget dan super cepat buat beradaptasi sama pemandangan baru. Lama-lama, hal yang tadinya wow bakal kerasa biasa aja. Akibatnya apa? Kita jadi ngerasa butuh destinasi yang makin eksotis, makin pelosok, dan makin mahal. Cuma buat dapat sedikit sensasi kagum yang sama kayak dulu. Angka ini benar-benar menarik buat disorot. 15. Kenapa? Karena dari data riset yang kita bahas, para pelancong yang udah super berpengalaman sering banget ngelaporin kalau pas mereka nyampe di negara ke-15, mulai muncul rasa kebas. Katedral megah yang baru, pasar tradisional yang unik, pantai yang eksotis, semuanya perlahan ngebaur jadi satu. Tempat-tempat baru itu berhenti kerasa baru, dan pada akhirnya jalan-jalan malah kerasa kayak sekedar rutinitas konsumsi aja. Ini jadi pengingat penting buat kita semua. Ngabisin waktu 3 hari di sebuah kota, katakanlah di Kyoto, itu cuma ngasih kita kesan, bukan pemahaman. Pemahaman beneran tentang suatu budaya dan diri kita sendiri. Itu lahir dari hubungan jangka panjang dan refleksi yang jujur. Dan yang pasti, keintiman sedalam itu butuh waktu bertahun-tahun buat dibangun. Dan kabar baiknya, itu sama sekali nggak butuh paspor. Sekarang coba pikirin deh soal biaya peluang finansial dari hobi mobilitas global ini. Uang puluhan juta yang kita bakar buat trip 2 minggu ke luar negeri, itu bayangin kalau dipakai buat ngelunasin utang, nyoba hobi baru di kota sendiri, nambah edukasi, atau dimasukin ke instrumen investasi yang bisa berbunga majemuk. Uang itu bisa jadi sesuatu yang ngasih rasa aman jangka panjang, dibandingin cuma jadi memori yang menuhin storage HP kita. Dan disinilah kita nyampe ke ironi yang paling dalam. Ini kayak plot twist di film-film. Ironi terbesar dari budaya traveling kita adalah kehidupan yang damai, mengakar secara lokal dan gak buru-buru, kehidupan yang justru sering kita hindarin dengan cara kabur liburan itu, sebenarnya adalah kehidupan yang diam-diam paling banyak didambatan orang. Kemewahan tertinggi pada akhirnya bukanlah tiket first class, tapi mungkin kemampuan buat bisa ngerasa cukup dengan tetap tinggal. Tapi tenang aja, kita di sini bukan buat bilang kalau traveling itu buruk ya, nggak gitu konsepnya. Yang ditawarin sama literatur ini adalah cara baru buat mengembara. Traveling itu masih punya nilai yang super luar biasa kalau kita ngelakuinya dengan penuh kerendahan hati, bukan dijadiin obat instan buat segala masalah hidup. Jadikan perjalanan itu lebih lambat, didorong murni karena rasa ingin tahu, dan tempatin traveling sebagai pelengkap dari kehidupan sehari-hari kita, bukan sebagai rute pelarian. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, sejauh apapun kalian terbang, kalian gak akan pernah bisa kabur dari diri kalian sendiri. Transformasi yang sejati itu bergantung banget sama gimana cara kalian ngejalanin hidup dari pagi sampai malam setiap harinya. Bukan pada kemana kalian mindahin visi kalian selama 2 minggu dalam setahun. Kita tuh harusnya bercita-cita buat ngebangun kehidupan yang nggak bikin kita pengen terus-terusan kabur darinya. Makanya, sebelum kalian ngeklik tombol beli tiket buat penerbangan selanjutnya, saya pengen ngajak kalian mikirin pertanyaan provokatif ini. Tanya ke diri kalian sendiri dalam-dalam. Apakah kalian beneran pergi karena rasa ingin tahu soal tempat itu? Atau jangan-jangan kalian cuma lagi lari dari rutinitas dan kehidupan yang mulai kerasa hampa? Nah, itulah kesimpulan dari explainer kita kali ini. Literatur ini nantang kita buat berhenti nyari keselamatan di ujung dunia. Mendingan dedikasiin energi, uang, dan fokus kalian buat numbuhin akar. Bangunlah sebuah rutinitas,
komunitas, dan kehidupan di rumah kalian sendiri yang begitu kaya dan mendalam, sampai-sampai kalian nggak pernah ngerasa butuh buat lari dari situ. Terima kasih banyak udah ngikutin explainer ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.